السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع
سلمنا والمسلمين بالنبي برب المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بداية القبول وتمام كل سر ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wasunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a lana bih wa bi barakati 'ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa sunna li saimi ramadhana wa ghairihi tasahhurun. Sunnah bagi orang yang puasa Ramadan atau puasa selain Ramadan. Apa? Yakni melakukan sahur. Jadi kalau kita mau puasa Ramadan, mau puasa apa saja itu sunnah kita sahur. Walaupun kita ini kuat. Saya mah kalau nggak nyaur ya kuat. Saya mah biasa kagak makan 3 hari. Ya,
biasa nggak makan 3 hari, tetap nggak boleh. Saya mah biasa puasa muti 40 hari, tetap nggak boleh. Ada anjuran dalam agama kalau mau puasa sahur dulu. Karena kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur itu mengandung keberkahan. Kalau kita sahur itu ada barokah, ada kebaikan. Ya. Jadi kalau mau cari barokah, gak usah jauh-jauh, puasa aja, sahur itu udah barokah dapat. Itu udah dapat barokah. Wa ta'khiruhu, dan sunnah mentakhirkan sahur. Sahur itu kan malam. Tapi akan lebih sunnah lagi kalau sahurnya ditakhirkan, dimundurin. Jangan terlalu malam. Ya sekitar pukul 4 kalau sholat waktu subuhnya, ya pukul 4:30 lewat. Ya. Atau 3:30. Ya antara 3:30 atau jam 4 sahur. Malam yaqa fi syakkin, selagi ia tidak ada keraguan. Kalau dia masih ragu, ini bakal jadi kelewatan, ya sudah, boleh agak malaman. Boleh agak malaman. Wa kaunuhu ala tamrin, sunnah keadaannya ya atas kurma. Sahur sunnahnya makan kurma. Ya. Sahur sunnahnya makan kurma. Kurmanya yang cakepan, jangan kurma yang keras. Ya. Kurma yang tebel, yang enak, yang legit gigitnya. Ini suka beli kurma yang kalau habis makan gigi pada ngilu. Akhirnya kaget nafsu nyaur, aduh. Harusnya nyaur enak malah jadi sakit gigi. Skornya yang enak. Yang digigit tuh. Terus, nah. Jadi nggak hanya buka aja, sahur juga. Pakai kurma itu minimal. Ya minimal. Ya kalau mau pakai nasi emang udah umum dah. Kita nyaur pakai nasi. Ya, itu aja nyaur pakai nasi. Jam 9 udah berasa lapar. Itu pakai nasi. Bagaimana pun kurma atuh. Bisa-bisa jam 6 berasa lapar. Biasanya nyarap. Ya. Model-model orang nyarap semua. Kalau nggak nyarap, melintir perut. Gitu. Mencoba nyaur pakai korma. Ya udah gitu dimakan cuma satu. Ya udah. Jam 6 melintir mau sarapan biasa sarapan. Jadi kondisikan aja. Boleh pakai korma dulu baru makan nasi. Karena ada hadisnya anjuran pakai korma.
Wa yahsulu walau bi jur'ati ma'in. Dapat juga sahur itu meskipun cuman seceguk air. Udah dihitung sahur cuman seceguk air. Istilahnya kalau kita bangun tidur udah kesiangan. Aduh, subuh tinggal 10 menit lagi. Belum masak Indomie. Gitu ya. Udah itu nasi belum dimasak lagi. Udah minum aja dah air. Seceguk air, udah jadi. Wa yadkhulu waqtuhu binisbil lail. Sahur masuk waktunya pertengahan malam. Jadi sudah bisa makan sahur kalau pertengahan malam. Itu sudah. Tapi bagusnya ditunda, diakhirkan. Wa hikmatuhu, apa sih hikmahnya sahur? Kita kok disuruh sahur? Jarang-jarang kalau makan yang makannya makan jam 4 pagi itu jarang banget. Yang namanya nyarap paling kan habis sholat subuh. Nyarap jam 4, nyarap apaan? Agak nemu. Tuh, nggak nemu nyarap apaan. Mau dibilang makan malam ya udah kelewatan. Gitu. Ya, makan malam udah kelewatan. Iseng memang bukan tempatnya iseng, yang memang lagi pada tidur. Tahu-tahu ke disuruh makan malam-malam. Apa tujuannya? Tuh, apa tujuannya? Oh, sarapan belum waktunya nyarap. Gitu. Ya mau makan malam udah lewat. Ya buat makan iseng-iseng juga udah bukan waktunya lagi pada ngantuk tidur. Tapi kok dalam syarat disuruh sahur, makan. Nanti mau puasa, makan. Ya, kalau dia pikir-pikir kan, ya kayak nama kan bukan waktu makan itu, bukan waktu makan, bukan waktu makan. Waktu makan itu tuh jam-jamnya yang model-model kayak orang Indonesia, ya, pagi atau waktu makan. Tapi kok Islam ngajarin begitu? Oh, maksudnya at-taqawi. Untuk membuat tubuh kita kuat. Kalau udah diisi aja, itu jadi kuat nanti. Tujuannya membuat tubuh jadi kuat ibadah. Biar ibadah kuat. Kalau diisi nutrisi makanan tuh jadi kuat. Nah tujuannya ke situ. Au mukhalafatu ahlil kitabi, atau menyalahi ahli kitab. Ahli kitab, orang-orang kafir kitabi, itu mereka pada kalau mau puasa pada nggak nyaur. Mereka puasa juga, orang-orang Yahudi. Cuman puasa mereka kagak nyaur. Emang kagak biasa bangun malam. Ya orang segitu, orang model kayak dia bagaimana mau tahajud, ya orang tahajud kagak. Ya, itu kan emang lempengan enakan waktunya tidur. Ya, emang waktunya tidur jam segitu. Belum waktunya bangun buat mereka. Makanya mereka kalau mau puasa udah gak usah nyaur. Tuh ahli kitab. Makanya Islam mensyariatkan mau puasa sahur. Tujuannya jangan sama orang kafir kita. Tujuannya itu menyalahi. Wajahan itu ada dua jalan, itu ada dua kemungkinan. Jadi hikmahnya bisa jadi untuk menguatkan tubuh dengan diisi makanan biar kuat ibadah. Ada kalanya menyalahi orang-orang kafir kitabi. Wa sunnah tatayyubun waqta saharin. Sunnah memakai minyak wangi pada waktu sahur. Ya.
pakai minyak wangi. Wa sunnah ta'jilu fitrin, dan sunnah juga segera berbuka. Ini sekarang masalah sunnah puasa. Jadi kalau kita mau puasa tuh bukannya disegerahin, jangan ditunda-tunda. Arti segera bagaimana? Kalau sudah waktu maghrib, sudah yakin waktu maghrib, itu maksudnya. Jangan disegerahin, maksudnya apa? Biar cepat-cepat buka walaupun belum ketahuan waktunya. Bukan itu. Pastikan dulu waktunya. Untuk sudah masuk waktu maghrib baru buka. Kalau belum pasti jangan, entar dulu. Iza tayaqqanal ghuruba, kalau dia sudah yakin maghrib. Wa yu'rafu fil umrani was sahara allati biha jibalun bizawali syu'a'i min a'alil hitani wal jibali. Dapat diketahui di wilayah yang banyak gedung-gedung, was sahara, dan padang Sahara yang di dalamnya terdapat gunung-gunung, bizawali syu'a'i, dengan hilangnya mega merah. Tuh, hilangnya warna mega. Min a'alil hitani, dari tempat-tempat yang tinggi dan gunung-gunung. Jadi kalau bagaimana cara yakin waktu maghrib itu sudah masuk, yakin bagaimana? Nah, kalau nggak ada jam, dengan matahari. Lihat nanti kalau matahari sudah tenggelam, cahayanya sudah hilang, ya berarti sudah masuk waktu maghrib. Ya. Wa taqdimu ala salati, mendahulukan sahur, mendahulukan buka atas salat. Buka dulu. Buka dulu. Jangan salat dulu. Ya. Buka dulu. Kalau udah buka, salat silakan. Ya. Dalam lempengan ini makan dulu baru salat. Ya, makan dulu baru sholat. Kalau lempengan buka puasa, kalau lempengan makan siang, ya sholat dulu baru makan kalau ada waktu. Kecuali kalau sudah disajikan. Sudah disajikan, kita lagi makan, ya jangan berhenti. Jangan berhenti. Makan dulu. Udah biarin azan terusin. Nah, ya, azan terusin. Sholat itu antar. Batalin dulu. Iya. Bukan baca dulu, bukan. Kan wa ala rizqika aftartu. Dengan rezekimu aku telah berbuka. Tuh, ini udah buka baru. Ya. Illam yakhsha min ta'jirihi fawatal jama'ati au takbiratil ihrami. Kalau tidak khawatir dengan mensigrahkan buka, kehilangan jamaah atau takbiratul ihram. Jadi dia buka dulu, nggak khawatir bakal ketinggalan jamaah. Ya, bakal ketinggalan jamaah nggak khawatir. Kalau dia nggak khawatir, artinya kalau dia makan, jamaah bakal dapat. Kalau dia makan, dia buka, pasti jamaah bakal dapat. Silakan. Tapi kalau dia buka, jamaahnya nggak kebagian, mendingan jamaah dulu. Jamaah nggak kebagian. Ya. Tapi emang di mana-mana masjid kalau udah waktu maghrib pasti azan dulu, antar baru. Makanya kita bukanya pun dikondisikan. Kalau kita
bisa makan yang kecil dulu, makan kecil dulu, baru sholat. Baru makan besar. Tapi kalau kita bisa makan besar, ya silakan. Cuman menurut dari kesehatan kan usus kita ini tidak bekerja dari pagi. Jadi pelan-pelan diisinya. Yang kecil-kecil dulu makannya supaya enak. Ntar udah ini baru yang besar. Pelan-pelan bagusnya begitu. Jadi begitu tuh. Urusan ini sunnah mendahulukan buka puasa. Sunnah mendahulukan buka puasa daripada sholat. Tapi kalau sekiranya ya, takut kehilangan jamaah, maka lebih baik sholat dulu baru buka puasa. Artinya buka puasa yang besar. Itu buka puasa yang besar. Kalau takut kehilangan jamaah, buka puasa yang besar. Artinya penekanan sholat berjamaah itu sangat diutamakan. Penekanan sholat berjamaah sangat diutamakan. Makanya kalau lagi Ramadan, ya, kita buka puasa, tapi giliran sholat jamaahnya maghrib kita kagak lakukan, yaitu salah besar. Harusnya bulan Ramadan bulan ibadah, sholat maghribnya ya dilakukan jamaah juga. Jangan kagak jamaah. Salah. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam Risalah Al-Mu'awwanah, seandainya ada orang yang gara-gara puasa sunnah dia meninggalkan sholat jamaahnya, lebih baik nggak usah puasa sunnah. Kalau cuma gara-gara puasa sunnah, kau jadi nggak sholat maghrib berjamaah, mendingan nggak usah puasa. Daripada lu puasa sunnah, tapi sholat jamaah lu kagak kerjain, mendingan nggak usah. Sampai kayak gitu, penekanan sholat jamaahnya. Ya. Ini kan yang biasanya maghrib sholat jamaah, kalau nggak Ramadan biasa sholat jamaah. Giliran Ramadan kagak nongol sama sekali. Lah kemana? Maghribnya kagak nongol sama sekali jamaahnya. Nah kan kebalik banget. Harusnya tidak seperti itu. Jadi Ramadan bulan ibadah, isi ibadah. Wa kaunuhu bitamrin lil amri bih. Keadaannya juga dengan korma. Makannya dengan korma bukannya. Karena diperintahkan. Wal akmalu an yakuna bisalasin, yang sempurna makannya 3 butir korma. Yang bagus tuh makan 3 butir korma. Ya. Fa ilam yajidhu fa'ala hasawati ma'in. Kalau nggak dapetin korma juga, maka beberapa cegukan air. Korma nggak ada, udah dah minum aja cegukan. Minum sebentar, celam-celam. Ya. Biasanya orang-orang pada makan, habis minum celam-celam aja, ciplak-ciplak aja apaan kayak. Habis kagak ada lagi, gitu ya. Minum lagi, kayak gitu. Hidup emang dikontrakan, hidup sendiri, nggak ada apa-apaan, ya udah. Yang ada cuman air doang, minum. Walau min zam-zam, meskipun minum air zam-zam, bukannya pakai air zam-zam, itu lebih bagus. Walau ta'arara ta'jilu 'alal ma'i wa takhiru 'ala tamri quddimal awal. Seandainya bertolak belakang, segera buka dengan air, menunda buka dengan kurma. Kita bisa mensegerakan buka, cuman yang ada baru air, nasi belum dimasak.
Nasi belum matang. Itu, nasi belum matang, kurma belum nyampe lagi dibeli. Itu ya. Adanya air, ini waktu maghrib udah masuk. Jangan pakai nungguin. Akhirnya minum air doang, udah minum air. Jangan nungguin. Mau ngapain? Kurma belum nyampe. Lah ngapain? Udah waktunya buka, buka dah. Yang ada air. Quddimal awal, dahulukan yang pertama. Iya. Kan buka puasa lebih awal waktu itu lebih afdol. Itu satu. Sekarang buka puasa dengan korma lebih afdol. Sekarang permasalahannya, ya, mau buka awal waktu nggak ada korma, adanya air. Mau buka pakai korma kan lebih afdol. Cuman adanya di belakangan, di takhir. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah waktu. Al-ibadatul muta'alliqatu biwaktin. Itu yang ibadah yang terkait dengan waktu itu diutamakan. Ya. Fima mastazharahu syekhuna, sebagaimana dizahirkan oleh guru kami. Wa qala aidan yazharu fi tamrin qawiyat syubhatu wa ma in khafat syubhatu. Maka ada juga yang mengatakan ulama sudah nampak kalau makan korma biasanya syubhatnya lebih kuat. Kalau minum air syubhatnya lebih dikit. Ya. Kalau makan korma ya, syubhat yang mengarah pada keharaman itu ada lebih kuat. Lebih kuat. Kenapa? Karena kurma itu berduit yang pendapatannya banyak. Tuh, duit tuh pendapatannya banyak dari mana-mana tuh, ya. Sehingga ada unsur keharaman bisa jadi. Tuh. Tapi kalau air emang air dari keran sendiri, ya, keran sendiri, masak sendiri, syubhatnya enggak ada. Tuh, ringan syubhatnya. Ya, jadi unsur-unsurnya. Maka ulama mengatakan lebih baik ente makan kok minum air. Itu syubhatnya. Biar ibadah puasa ente cakep kalau diisi dengan yang baik-baik. Anal ma'a afdalu, bahwa air itu lebih afdal daripada kurma. Ada yang ngebalik. Air lebih afdal daripada kurma. Udah air aja. Itu lebih selamat ente. Kagak ada syubhatnya. Oh ya, nggak ada syubhatnya. Artinya syubhatnya lebih ringan. Ya, ke arah haramannya lebih ringan. Qala syekhani la syai'a afdalu ba'da tamri ghairal ma'i. Berkata syekhan, enggak ada sesuatu yang lebih utama setelah korma selain air. Nah, jadi dikatakan lagi diperkuat. Enggak bisa. Yang lebih utama tetap korma. Enggak ada sesuatu yang lebih afdal setelah korma selain air. Jadi kalau korma enggak ada air. Korma enggak ada air. Bukan yang manis-manis, bukan. Air udah. Ya. Itu kalau mau nyunah gitu. Kak korma dulu, korma ada. Kalau nggak ada air dulu minum. Gitu ya. Faqaulur ruyani al-hulwu afdalu minal ma'i dha'ifun. Perkataan al-imamur ruyani, manis-manisan lebih utama daripada air, itu dhaif, lemah. Pendapatnya lemah. Kalau dikatakan makan yang manis-manisan dulu, itu lemah. Tetap kalau kurma nggak ada, maka air itu lebih utama. Bukan yang manis-manis. Nanti habis itu baru makan yang lain-lain. Jadi pembukanya itu, ya, pembukanya itu yang air atau kurma. Terus setelah itu tuh mau makan apa ya terserah.
Kaqauli Azra'i, sebagaimana perkataan Imam Azra'i. Az-zabib akhu tamar. Kismis saudaranya korma. Kalau kata Imam Azra'i, kismis saudaranya korma. Jadi kalau korma nggak ada kismis, gitu. Tadi saudaranya. Wa inna ma zakarahu li tayassurihi ghaliban bil madinati. Sesungguhnya dia menyebutkan seperti itu agar mudah didapat umumnya di Madinah. Karena memang umumnya didapat di Madinah seperti itu. Korma nggak ada, kismis makan. Itu yang dilakukan. Wa yusannu an yaqula aqibal fitri, sunnah membaca setelah berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa yazidu man aftara bil ma'i zahabaz zamau. Tambahin tuh yang buka puasanya dengan air zahabaz zamau. Tuh. Wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Jadi ini dibacanya setelah berbuka. Orang rata apa? Mari kita baca doa. Belum. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Wa bika amantu ala rizqika absartu. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Zahabaz zama'u, telah hilang rasa haus. Belum minum bagaimana? Zahabaz zama'u, telah hilang rasa haus. Nanti kan masih haus, gimana telah hilang? Udah minum baru hilang rasa haus. Jadi itu dibaca setelah berbuka. Habis buka puasa baru baca doa itu. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu lah aku berpuasa. Dan rizkimu lah aku berbuka. Dan telah hilang rasa haus. Dan telah basah urat. Dan pahala telah tetap insyaallah ta'ala. Jadi itu yang dibaca. Tambahin lagi doa yang lain. Doain apa saja. Ya, jadi seperti itu. Baca doanya setelah berbuka. Ya, ini jangan keliru lagi. Jangan sebelum buka udah baca doa. Itu di mana-mana tuh. Ya, kata di masjid di mana nah. Allahumma, panitianya ngomong. Mari kita buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya itu yang dibaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Baru baca doa. Allahumma lakasumtu. Kayak gitu. Malah jadi hilang kesunahnya. Bismillah kagak dibaca. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Baca bismillah enggak? Kagak. Ya. Enggak baca bismillah, baca itu. Balik. Ya, jadi seperti itu ya. Wa sunnah ghaslun an nahwi janamatin qabla fajrin. Sunnah mandi junubnya sebelum subuh. Kalau yang malam pada main. Nah mandinya sebelum subuh. Ya, sebelum subuh mandinya. Bukan habis sholat subuh. Ini habis sholat subuh baru mandi. Ya. Sebelum subuh. Sebelum waktu subuh maksudnya. Sebelum masuk waktu subuh udah mandi. Tergiliran pas masuk waktu subuh udah tinggal sholat. Gak pakai mandi dulu. Nah gitu.
Jadi kalau mandi junub pas puasa sebelum subuh mandinya. Li alla yasilal ma'u ila batini nahwi uzunihi au duburi, supaya air itu enggak masuk ke bagian dalam telinga atau kemaluan. Tujuannya itu kan kalau mandi junub harus rata subuhnya. Nah kalau mandi junubnya sebelum subuh kan bebas, mau gaya apa juga mandi, nggak jadi masalah. Mau dinungging begini, mau dilelepin juga nggak masalah. Tapi kalau mandi subuhnya habis pas udah masuk waktu subuh, itu ada pantangan. Jangan sampai masuk air ke dalam ini. Harus hati-hati. Walaupun kalau tidak sengaja nggak batal. Ya, nggak sengaja nggak batal. Kalau lagi mandi hadas besar, habis subuh mandi, kemasukan kagak batal. Ya. Qala syekhuna wa qadiyatu anna wusulahu lidzalika muftirun. Berkata guru kami, permasalahannya adalah bahwa sampainya air ke itu bisa membatalkan. Bahwa air kalau sampai ke telinga lagi mandi bisa batal. Walaysa umumu muradan, bukan umumnya yang dimaksud seperti itu. Kama huwa zahirun, sebagaimana zahirnya. Akhzan mimma mara, mengambil dari pendapat yang lalu. In sabaqa ma'un nahwil matmadatil masyru'i. Au inna sabaqa ma'in nahwil matmadatil masyru'i au ghasral famil mutanajjisi la yuftiru li uzri. Bahwa kemasukan air saat kumur-kumur yang disyariatkan atau mencuci mulut yang bernajis lalu kemasukan la yuftiru, itu tidak membatalkan li uzrihi, karena uzurnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau melakukan sesuatu yang diperintahkan, kemasukan air tidaklah batal. Kita kumur-kumur disyariatkan atau kemasukan air itu tidak batal. Mandi hadas lagi puasa, kemasukan air enggak batal. Tapi kalau yang tidak disyariatkan, mandi biasa, bukan mandi hadas, mandi pagi sore, kemasukan air batal. Kenapa? Karena tidak disyariatkan ketika puasa mengguyur kepalanya, nggak disyariatkan. Maka hal-hal yang tidak disyariatkan, andai kata kemasukan air, itu bisa batal. Sebaliknya yang disyariatkan, maka itu tidak batal. Falyuhmal haza ala mubalaghatin manhiyin anhu. Maka maksudkanlah ke sini. Tuh ya. Jadi maksudkanlah ke kaidah ini bahwa setiap yang disyariatkan kalau dia kemasukan tidak batal. Kaidahnya itu. Kumur-kumur disyariatkan ketika wudhu, kemasukan tidak batal. Ya. Kumur-kumur biar adem, kemasukan batal. Kenapa? Kumur-kumur biar adem nggak disyariatkan, batal. Tuh, ya. Kenapa? Mandi Jumat. Ya, mandi Jumat disyariatkan. Sama juga. Kayak kumur-kumur kan disyariatkan, sunnah. Ya, summa qala sunnah kafun nafsin wallahu a'lam bissawab.
Apaan di sini? Wa qala alaihi salatu wassalam. La haula wala haula wala la haula wala Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ghaza wa lam yanwi illa iqala falahu ma nawa. Siapa yang berperang dan dia tidak niat kecuali mendapatkan seikat tali onta, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Pentingnya untuk niat dalam segala apa yang kita lakukan untuk akhirat, untuk Allah. Kalau kita untuk akhirat, kita akan mendapatkan akhirat. Kalau kita niat untuk mendapatkan dunia, apa yang kita niatkan dapat dunia. Jadi kerjaan apapun, termasuk tentunya perang. Perang bagus, tapi niatnya untuk mendapatkan harta peperangan, itu sudah dia nggak dapat pahala, dia cuma dapat harta doang. Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Jadi niat itu paling penting. Makanya kata Nabi, diriwayatkan dalam hadis, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya yasiru bi husnin niyah, ya, yatasawwaru bisurati a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah bi a'malil akhirah, ya, yasiru bisu'in niyah yatasawwaru bisurati a'malid dunya. Berapa banyak kerjaan dunia dengan niat yang baik bisa menjadi kerjaan akhirat. Berapa banyak kerjaan akhirat dengan niat yang buruk maka jadi kerjaan dunia. Artinya dia nggak dapat apa-apa, cuma di dunia doang. Baca Quran itu kerjaan akhirat, tapi niatnya ingin dipuji, ingin dikata, ingin diupain. Dia nggak dapat pahala dari apa yang dia baca. Cuman dipuji doang. Kalau dipuji, kalau kagak, ya, bisa jadi kesel. Gue udah goleng-golengin baca, kagak ada yang nyorak-nyorakin. Nah, itu nggak pasti. Tapi kalau dia niatnya untuk Allah, walaupun kerjaannya dunia, makan kerjaan dunia.
Tapi kalau dia niatnya makan untuk biar kuat ibadah, dapat pahala makan. Tidur, tidur itu dunia. Tapi kalau tujuan tidur untuk bisa bangun malam, dapat pahala. Kerja, kerjaan dunia. Tapi kalau dia niat kerja untuk ibadah, dapat pahala. Ya. Beli mobil, dunia, nggak ada pahalanya. Tapi tujuan beli mobil apa? Buat silaturahim, buat ngaji, ini. Dapat pahala, niatnya. Ya. Tapi di mana benar. Kalau udah beli, mana kagak datang ini. Tuh. Itu niat penting. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama yub'atsun nasu ala niyatin. Nabi bersabda, manusia nanti dibangkitkan berdasarkan niatnya. Artinya, amal yang pasti akan kita bawa ke akhirat adalah amal yang memiliki niat yang benar. Tuh. Itu yang kita. Ya. Makanya dalam hadis berapa banyak tuh. Malaikat tuh bawa amal. Cakep. Malaikat yang lihat itu cakep banget itu orang. Amalnya cakep. Oh, bersinar. Sampai di langit. Allah suruh balikin. Balikin lagi. Dibalikin. Kenapa? Kau ibadah supaya dikata ini. Kau berharap ingin dipuji. Kau berharap ingin dikata ini. Macam-macam. Balikin. Malaikat udah niat. Cakep nih amal nih. Dibalikin. Tuh. Kenapa? Niatnya. Niatnya yang paling utama. Makanya kalau mau melakukan sesuatu niat. Amal apapun yang dilihat niatnya. Makanya kan yang pernah saya katakan bahwa al-amalu yahtaju ila arba'ah. Amal itu butuh 4. Yang pertama al-ilmu qabla bad'ihi. Ilmu sebelum beramal miliki ilmunya dulu. Wan niyah fi awalihi. Niat ketika memulainya. Jadi kalau memulai apapun niat dulu. Niat dulu baru. Wasabru fi wasati. Sabar ketika dia sedang menjalankan ibadah. Wal ikhlas inda faraghi. Ikhlas ketika di akhirnya. Itu amal butuh 4 perkara. Ya. Jadi pasang niat yang benar. Pasti kalau kita niat karena Allah dapat. Tapi kalau kita niat untuk orang tuduhnya kita nggak bakal ada. Yang ada kecewa. Kecewa. Sedekah. Nah, kali saya sedekah dapat ini nggak dapat, kecewa. Apalagi sekarang musimnya caleg, pada ngasih, berharap suara di sini banyak, keluarin nih nyumbang. Nggak taunya suaranya kagak ada, nggak dapat pahala tuh, nggak dapat pahala, kecewa dia. Saya kecewa. Saya sudah keluar duit banyak-banyak, nggak ada yang milih saya. Dibalikin, ente pengen dipilih orang atau dipilih Allah? Mau milih mana? Pengen dipilih orang, ente nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dipilih Allah, Allah yang ngangkat. Mau dipilih siapa? Pilih Allah. Ya udah, apa yang ente lakukan untuk Allah, jangan untuk diri ente. Tuh, ya. Apapun dah, kita jadi ini, jadi itu udah. Ya, saya jadi petugas ini, saya jadi ini macam-macam. Ternyata kok jadi begini. Nah, ente niatnya dulu. Niatnya karena apa? Karena supaya diberi supaya begitu. Udah niat yang penting karena Allah dah.
beres. Nggak ada pikiran macam-macam kalau karena Allah. Tapi kalau kepikiran karena ini karena itu, saya sebenarnya sih mau jadi pimpinan, saya mau jadi ini nih. Gitu. Cuma pada begini sih udah dah, saya nggak mau. Ente niatnya jadi apa? Pimpinan. Karena Allah apa karena orang? Karena orang nggak ada pahalanya. Tapi kalau karena Allah nggak ada kecewa, biarin aja deh. Wa qala alaihi salatu wassalam, tadi lompat ya, ngulang lagi. Niatul mukmin khairun min amalih. Niat mukmin lebih baik daripada orang dari amalnya. Orang mukmin kalau udah punya niat baik dapat pahala. Orang mukmin niat baik dapat pahala. Beda sama orang kafir. Orang kafir belum dapat apa-apa. Di anna niyata amalul qalbi wal qalbu asyrafu minal jawarihi. Fakana amalu khairun min amaliha. Karena niat kerjaan hati dan hati lebih mulia daripada anggota tubuh. Maka kerjaan hati lebih baik daripada kerjaan anggota tubuh. Niat kerjaan hati. Kerjaan hati lebih mulia. Ya. Kita sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh ya. Teman kita di samping, ya Allah, saya pengen banget sholat kayak dia, tapi itu ya. Teman kita di rumah, lu mau kemana? Gue mau sholat jamaah, gitu. Ya Allah, saya pengen banget sholat jamaah kayak dia. Oh, dia mau sholat Allahu Akbar. Kan gerakan tubuh. Cuman niatnya apa? Biar dikata. Biar apa? Biar dipuji, biar dikata orang rajin. Gitu. Aneh mau sholat jamaah dulu mau. Biar dikata begitu. Itu tuh kerjaan anggota tubuh. Sementara yang di rumah, ya Allah pengen banget saya sholat ke situ. Baru pengen doang hatinya. Emang lagi sakit. Dapat pahala tuh. Dan mendingan dia yang nongkrong di rumah. Dan yang datang kemari gerak-gerak. Karena niatnya lain nggak dapat apa-apa. Jadi lebih mulia hati daripada anggota tubuh. Cuman jangan culas. Udah kalau gitu niat aja udah nggak usah kerja. Ya, yang begini. Berarti niatnya lagi. Niatnya ente main-main. Gak bakal dapat juga. Kalau begitu. Orang yang meniat tuh benar-benar mau ngerjain. Karena kondisi sakit maka nggak bisa. Itu dia. Ya. Summa qala wa li anna niyata tanfa'u bi mujarradiha wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ada maklumat undangan. Malam ini undangan maulid di Musola Darus Saadah. Jadi Pak Desa undangan maulid di Musola Darus Saadah. Terus di sini undangan dari Musola Nurul Jalal Maulid. Waktunya tanggal 24 November. Jumat malam Sabtu. Ya. Ini di Musola Nurul Jalal. Atau fikih kapan? Hah? Malam Sabtu juga? Bareng. Ya. Atau fikih bareng juga. Udah kampung kita aja dah. Ya, atau fikih juga maulid malam Sabtu besok. Ya, malam Sabtu besok tuh di atau fikih maulid. Ini dua undangan kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من اهوال رحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.